Ya, di pertemuan ke-8 ini akan kita coba mengisi database yang kemarin berupa tabel yang kita buat nanti yang tabel 4 itu, kemudian bagaimana kita nanti memanage ya. Ada istilah di dalam penggunaan database itu DML ya, data manipulation language. Manipulation di sini ada beberapa bagian. Ada yang pertama cara memasukkan data di dalam sebuah database. Kita kenal nanti ada proses input data ya, di dalam sebuah database. Oke, coba saya belum buat malah ya. Saya belum buat gitu ya. Si kemarin ada 4 ya. 4 itu kaitannya dengan sebentar, tabel. Nah ini ada tabel yang pertama identitas, kedua pertama user, kedua pasien, kemudian yang A adalah gejala, kemudian yang keempat adalah masalah. Dari keempat data tabel ini dibagi menjadi dua ya. Sorry, ada bagian perawat, terus untuk yang pasien. Perawat itu maksudnya yang nanti menangani pasiennya dalam sistem, dari kewajibannya dia mencatat semua keluhan dari user. Kemudian pasien itu guna untuk menyimpan data identitas dari pasien. Tapi aslinya ini terintegrasi dengan sistem informasi apa kalau di rumah sakit itu SIM RS ya. Tapi karena kita tidak ada SIM RS-nya, kita membuat sistem yang terpisah. Jadi identitas pasien kita simpan tersendiri dalam sebuah tabel pasien. Nanti mungkin kalau di lapangan untuk mungkin datanya tentang terkait dengan pasien itu banyak, mungkin ini baru cuma simulasi aja ya. Untuk yang pasien itu yang kita buat kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 12 12 field ya, atau 12 kolom dalam tabel identitas. Kemudian ada SDKI yang katanya dengan apa kepanjangan bareng SDKI bagi teman-teman yang perawat teman standar apa SDKI itu? Panjangan komplitnya apa SDKI itu? Ada yang tahu? Standar diagnosa Keperawatan. keperawatan Ini apa? Indonesia, Oh, ada Pak. Indonesianya. Jadi kemungkinan tiap negara ada beda ya standar diagnosanya ya. Oke, dari untuk menyimpan standar diagnosanya kita simpan dalam sebuah dua tabel nih. Aslinya untuk yang kita pakai di SDKI itu kemarin contohnya ini. Ini sudah saya share di teori ya. Sudah saya share di teori Excel ini tabel SDKI. Kalau ini khusus yang untuk kajian. Nanti kalau yang komplitnya sebentar, komplit sistem berkomunikasi keperawatan. Kalau standar SDKI itu ada masalah intervensi. Sebentar, ini Siki ya. Di SDKI ada pola. Nah, ini ada judulnya tanda gejala. Kemudian satunya ada etiologi. Ya. Karena kita mengingat pertemuan kita yang cuma 14 TM, karena harus mempelajari dasar pemrogramannya juga, maka kita tidak sampai ke etiologi maupun tindakan. Kita cuma sampai kajian menentukan dari tanya jawab terhadap pasien dari beberapa gejala yang dicatat. Nanti kita pilih 2 sampai 3 masalah diagnosa perawatan yang kita ambil sebagai dasar nantinya untuk tindakan ya, untuk tindakan. Oke, kita memilih sampai memilih saja untuk DP, kemudian dari milih gejala-gejala dari ini tabel pengkajian yang dari A sampai dengan berapa kemarin? Iya, C ya, C ya. Dari fisik itu pemeran penunjang sampai dengan terapi.
Kemudian nanti, tapi ini tidak semua. Kita kemarin ambil sampel 1 di identitas sampai B kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah sampai B. Coba nanti kita isi. Oke, sekarang yang perlu diisi apa? Yang perlu diisi adalah yang perlu diisi itu kaitannya dengan data SDKI-nya. Jadi tentang SDKI yang tadi menyimpan nomor diagnosa perawat nomor 1. Ini kemarin sudah saya sampaikan tidak urut ya. Ini kemarin diambil kalau tidak salah Bu Emil ini. Dia menyeleksi yang khusus keperawatan dasar yang mana. Mungkin karena kalau persepsinya beda, ini silakan disesuaikan ya. Ini yang diambil untuk perawatan dasar itu 1, 3, dan sampai, tapi tidak urut, ada yang di tengah-tengah tidak ada. Sampai 82 ya. PP 82, tapi di tengah-tengah ini ada 142, tidak urutnya. Oke, setelah ini saya resum menjadi tabelnya seperti ini. Dari tabel SDKI urut sampai 1 sampai dengan berapa ini? 82. Kita di tabel masalah. Nah, ini ada 36 rekod ya. Yang terakhir itu 142 risiko infeksi. Ya. Ini nanti kita simpan data ini yang isinya berapa ini? 36 rekod. Ini nanti kita masukkan ke dalam tabel mana tadi? Di dalam tabel sini. Tabel sini. Kemudian supaya berbarengan ya, sambil kanan kiri. Nah, tabel untuk apa ini? Tabel masalah yang tadi saya share di kelas teori. Ini nanti diinputkan ke tabel masalah ini yang SDKI yang poin B. Di sana ada ID, kemudian ada nomor DP sama masalah. Jadi ini kebalik ya. ID, nomor DP, masalah enggak berpengaruh sih aslinya. Mana yang urutan nomor DP dulu atau masalah dulu. Ya, yang penting nanti dimasukkan. Nah, di dalam cara memasukkan data, kalau pertama kali aslinya sih untuk penanganan sebuah sistem nanti memasukkan datanya menggunakan sistem informasi ya. Tapi untuk dasar sebelum kita masuk ke sistem informasi kan harus punya sampling data. Ya, nanti silakan diinput dulu. Nanti kalau kita membuat sistem, kita buatkan bagaimana membuat inputan suatu formulir yang nanti akan masuk menginput ke dalam sebuah database. Itu mungkin nanti pertemuan ke 10 atau ke 11 itu sudah sampai ke sana. Kalau di awal ini di pertemuan ke-8 kita coba input manual lewat ini apa? Database-nya. Ini kelihatannya saya belum buat tabelnya ini. Coba saya buat dulu ini. Sambil mereview kemarin. Kalau kemarin menggunakan PHP MyAdmin ya, sudah saya sampaikan yang cara yang lain belum? Selain PHP MyAdmin. Belum ya? Aslinya cara mudah mengambil PHP MyAdmin. Coba saya pakai yang agak cara yang lain ya, pakai Commandos-Prom ya. Nanti rekamannya silakan di apa dan ini syaratnya sum-nya harus running dulu ya. Kemarin apa? Apase sama MySQL-nya harus running. Apase sama sum-nya kondisinya harus sudah running. Nah, ini apase sama MySQL-nya harus jangan sampai kelupaan. Kalau sudah di running, coba saya kalau kemarin pakai PHP MyAdmin, saya menggunakan CMD. Saya beralih ke CMD, nanti langkah-langkahnya ya. Yang pertama CD, change directory ya. Saya pakai sini. Kemudian saya harus beralih ke, asalnya kalau SAM itu diinstal kan letak posisinya masih ingat ya, yaitu di C. Nah ini ada C SAM ini. C SAM tidak, nah ini C SAM. Nah, untuk yang MySQL, yang untuk PHP MyAdmin itu aslinya tersimpan di sini, folder sini. MySQL, kemudian bin, nah ini ada namanya MySQL. Di sini ada aplikasi namanya MySQL. Nah, tapi tidak bisa kita langsung buka lewat sini, ada MySQL. Tapi kita bukanya lewat Commandos-Prom. Ini cuma cara lain aja ya, supaya nanti ada khasanah
cara selain menggunakan PHP MyAdmin ya. Kalau saya menggunakan Commandos Pro. cd sum, saya beralih ke sum dulu. Kemudian MySQL, kemudian ada bin. Baru MySQL delete. Ini sama dengan kalian buka localhost PHP MyAdmin bersama. Usernya sebagai root, usernya root, passwordnya /p, p-nya kosong saja di enter, enter password di enter lagi. Nah kalau sudah Maria di bin non itu berarti sudah masuk ke area tadi PHP MyAdmin tadi. Nah, seperti ini. Itu sama artinya. Oke, tadi saya ingin membuat apa tadi? Database masalah ya. Oke. Saya ingin membuat create database dulu. Membuat database. Kalau kemarin membuat database-nya tinggal klik adminnya ya, kemudian strukturnya sini, kemudian pilih database, ingin membuat apa, create database ini ya. Kalau sekarang kita menggunakan CMD, create database, simkep ya, simkep. Angkatan kalian berapa ya? 21. Ya, 2107, benar. NIM kalian awali 2107 ya? Gimana ini? Tidak ada yang jawab. Benarkah? Iya, Pak. Oke, saya enter. Create create-nya database, create database. Kemudian kalian pakai klik SIM card database gitu ya, gini klik gitu. Itu sama dengan artinya kalau di CMD, kalau dia berhasil membuat database ini ada query oke. Ini kelihatan enggak ya? Semoga kelihatan. Use SIM card tadi name ya, underscore name 2107. Kalau sudah di use, kemudian create. Saya membuat satu tabel dulu yang kaitannya dengan masalah ya. Ya masalah. Jadi kita harus membuat tabel gejala sama masalah. Kita buat tabel masalah dulu. Peruntutannya itu enggak harus urut ya. Maksudnya mana gejala dulu atau yang ini dulu enggak masalah. Create table kalau kita ingin membuat tabel. Jadi kalau PHP MyAdmin itu lebih cenderung ke ini apa? Grafik ya, timeline grafik. Kalau di Commandos Prompt itu coding ya. Tapi ini kata-kata ini ya nanti kalau kalian menggunakan PHP MyAdmin itu yang diterjemahkan. Contoh waktu membuat create database, nanti muncul database-nya, nanti di query-nya akan ada create databases apa gitu ya. Kemudian waktu membuat tabel, create table apa, sama artinya. Kalau di CMD itu kita mempelajari perintahnya. Create table, apa mau masalah ya? Masalah isinya masalah apa? Isinya adalah ID, kemudian tipenya apa? Data tipenya adalah integer, kemudian panjangnya adalah 3, kemudian ada primary ya, primary key. Oke, untuk yang kedua masalah tipenya adalah varchar, panjangnya 50 makanya 50, kemudian node atau nodb dulu ya, saya urutkan aja. Ini nodb, nomor diagnosa perawat, tipenya adalah varchar 5 dalam kurung 5,
kemudian koma 5, terakhir kurung tutup. Untuk nutup nih ID-nya. Oke, koma. Masalah ada yang error enggak? ID primary key. Primary key notifikasi varchar masalah ada. Nah, primary key yang salah. Primary key saya tambahkan nanti. Nah, kalau sudah oke, sekarang coba kalau kemarin melihat struktur database-nya ya. Melihat struktur database-nya, ini bisa juga dilihat di sini. Jadi pakai SIMCAP 2 berapa tadi? 2107 ya. Oke, saya lihat di sini. 2107. Ada masuk kan? 21 SIMCAP. Nah, ini 2107 isinya masalah ini. Karena masalah ini belum ada apa? Tadi primary key-nya ya, saya tambahkan aja. Saya tambahkan primary key lewat diedit di sini. Masih ingat struktur ya. Struktur atau dipencet ID, tambahkan primary key. Nah, tambahkan indeks. Create satu kolom indeksnya terhadap ID name apa mau ID ya. Kolomnya ID, indeksnya go. Nah, itu sama aja. Sekarang coba kita mengisi. Cara mengisi yang pertama kalau coba lewat PHP MyAdmin ya, kita gunakan ini perintah insert. Mungkin teman-teman ada yang sudah bentuknya bahasa Indonesia ya, tambahkan gitu ya. Insert tambahkan, ekspor ya ekspor ya. Kemudian struktur itu apa ya? Indonesia kan saya lupa. Ini kebetulan saya masih bahasa Inggris. Klik insert ini aja. Insert. Nah, dalam menginsert nanti harus ada ID-nya. ID itu bentar kita coba lihat cek di ini tadi di materi ya. Ini ID-nya seharusnya apa ini? Auto ya. Auto itu maksudnya urut ya. 1, 2, 3 dan seterusnya nanti urut. Cara membuat urut kita bisa memperbarui. Kalau kemarin tidak ada auto increment ya. Kalau tidak ada ya manual 1, 2, 3. Tapi bisa juga kita perbarui. Contoh ini. Dibuat otomatis dia ngurutkan kalau dia input pertama 1. Gitu. Tapi ini tidak wajib ya. Ini saya bilang tidak sah. Tidak harus ya. Boleh tidak dilakukan. Yang penting ditambahkan isi aja. Kalau ingin nambahkan auto increment itu ada di AI auto increment. Ya, ini AI auto increment itu dipakai untuk ini khusus tipenya integer ya. Jadi tipenya data itu harus nomor. Ya, auto increment itu maksudnya kalau dia nambah otomatis. Jadi kalau setelah selesai 1 dia nambah 2 dan seterusnya. Auto increment namanya. Oke, ini coba saya tambahkan auto increment. Coba di insert saja. Di insert. Oke, saya kecilkan supaya ada tampilannya. Nah, ini ngisinya dia per kolom deh. Jadi ID kalau ini ada 0 auto increment itu tidak wajib di ini nolnya jadi kosong. Ini boleh diisi boleh enggak. Jadi langsung contoh di 001. Jadi coba ini saya taruh di sebelah sini. Masukkan sini. Nah, kemudian masukkan datanya masalahnya apa? Bersihkan jalan nafas. Ini boleh di copy, enggak usah diketik, enggak apa-apa. Copy. Masukkan ke sini. Paste. Itu kalau mau menyisipkan satu baris. Kalau misalnya satu baris, di bawahnya ada ini ya, langsung go. Itu satu baris. Tapi kalau ingin beberapa baris ya enggak apa-apa. Coba kita sisihkan baru ya, satu baris dulu. Kita klik go. Nanti hasilnya ya, hasilnya ini. Itu insert row ID 1, ID-nya langsung 1. Nah, inilah nanti kata-kata ini yang perlu bisa kita coba nanti di CMD tadi. Ini bisa kita copy. Nah, untuk melihat hasilnya bagaimana? Nah, melihat hasilnya dilihat di posisi browse ya. Kalau tadi insert, sekarang browse. Tampilkan.
Bentar, saya nyari mouse. Gimana ya? Masih menyimak teman-teman? Silakan yang kurang jelas nanti saudara tanya ya. Oke. Untuk melihat hasil tadi saya nyisipkan satu baris di mana? Klik browse. Nah, klik browse. Nah, hasilnya ini. ID-nya juga saya besarkan ya. Masalah. Nah, ini. Sudah masuk satu baris, ID-nya 1, nomor DP di 0001, mau dia masalahnya bersihkan jalan nafas tidak efektif. Itu cara pertama. Coba saya pakai cara yang kedua, ya, menggunakan CMD ini. Kalau ini harus hafal codingnya tadi yang insert tadi yang di SEL tadi. Masih ingat ya, insert, saya ingin memasukkan, insert, boleh coba saya narasi yang rumus sama nilai ya. Coba yang ini saya besarkan. Insert, masukkan, into dalam, insert into masalah. Masalah tadi ini ya. Tadi sudah use belum? Oh, belum tak use. Nomor D, oh sudah. Insert into masalah values ya, values-nya apa? Values-nya 1. Kalau yang tadi ID tidak usah diketik ya, saya kasih petik-petik ini boleh. Petik-petik. Jadi kalau nyebut value itu harus diapit petik 2 ya. Contoh yang kedua tadi yang belum berarti di 002 ya, 3 ya. Di 003 coba saya ketik di 003. Di tidak usah pakai spasi lah apa-apa. Di 0003 kemudian apa masalahnya adalah gangguan nafas. Gangguan. Kalau di sini malah tidak bisa di copy paste, cuma nanti bisa dipanggil ulang ini. Tapi kalau lewat PHP-Admin, lewat Excel-nya boleh ditarik, copy paste boleh. Ya kalau tentunya kalian lebih enak pakai PHP-Admin ya. Ini yang Excel-nya bisa di copy. Ini cara lain-lain supaya ada gambaran gangguan supaya hafal ini codingnya. Karena nanti dipakai juga yang perintah insert into nanti atau kita buat sistem juga dipakai. Gangguan pertukaran nafas. Oh, pertukaran gas. Kemudian dipetik. Nah, kenapa enggak di file enggak di insert into apa? Nama filenya tidak usah disebut. Kalau nama filenya perlu disebut itu kalau urut tidak urut ya. Tapi kalau urut, yaitu tadi kan pertama dimulai dari DP ya, yang ini atas ini. Ini kan dimulai dari ID, kemudian nomor DP sama masalah. Ini sudah urut nih, value-nya sudah ID-nya itu petik-petik itu karena tadi dikasih auto increment. Kalau tidak dikasih petik-petik, boleh diganti ini menjadi 2, boleh. Kalau tadi teman-teman tidak memakai auto increment ya. Ini ID-nya 2, kemudian nomor DP-nya berapa? 3, gangguan pertukaran gas. Oke, kalau sudah, akhiri dengan apa? Titik koma. Kemudian di enter. Nah, kalau berhasil, query oke, satu berarti. Nah, kalau lewat CMD ini, kalau ingin melihat hasilnya bagaimana? Ini ada perintah namanya DML juga, tapi khusus menampilkan menggunakan select ya. Select itu digunakan untuk menampilkan sama kayak browse ini tadi. Kalau kalian browse ini perintah di SQL-nya itu muncul ini select bintang from masalah. Maksudnya select itu pilih bintang itu semua field from dari tabelnya apa masalah. Semoga tidak bingung, ini bahasa Inggris yang sederhana ya. Sederhana. Select kita coba ketik di sini. Select bintang itu mewakili semua field ya, semua nama field yang ada di tabel from ya, dari tabel apa ini masalah. Ini nama tabelnya. Kemudian di titik koma enter coba. Nah hasilnya sudah menjadi 2. Ini kalau di browse juga sama, hasilnya menjadi 2 karena tadi ada penambahan. Tidak otomatis ini, seharusnya muncul nih.
Coba klik strukturnya dulu, klik brush. Nomor DP, oh udah masuk. Tadi kurang panjang aja ini. Oke, ini ada di bawahnya tuh. Ada dua sama ya, di sini ada, di sini ada. Itu cara memasukkan. Ya, tugas kalian hari ini nanti kita coba ini memasukkan 36 baris untuk data masalah. Nanti untuk tabel apa? Tabel gejala, gejalanya lebih panjang lagi. Tabel gejala itu lumayan ya. Apa nanti silakan dibuat tim, dibuat ada 260 ini. Tapi kalau di copy paste sih yang sanggup monggo. Saya kira enggak butuh waktu 30 menit sudah cukup ini. Nanti kan mungkin kalian sibuk silakan dibagi-bagi boleh. Kelompok dari 36 tapi ya nanti nunggu saling nunggu ya enggak enak ya. Kalau enak itu langsung diinput 20-20 monggo kalau mau dibagi. Nanti tinggal digabung. Sekarang gabungnya nanti ajari di pertemuan besok. Oke, coba saya create table yang gejala ya. Create table yang gejala. Coba saya jadi masalah ya. Ini enaknya kalau TMD itu perintahnya bisa dipanggil ulang. Ya. Create table gejala. Sekarang masalah, sekarang gejala. Kemudian isinya apa tadi? Isinya gejala itu ID, nomor DP gejala. ID sama, nomor DP sama, ini gejala. Yang semula masalah tinggal diganti gejala. Gejala. Sebentar, auto increment-nya saya kok lupa ya, sebentar. Auto increment ada di SIMCAP. Kemarin yang buku itu sudah saya bagi belum ya, yang ulang tahun. Buku 1 SIMCAP itu. Saya kok lupa. Sudah besar belum di pertemuan kedua seharusnya sudah saya bagi. Oh baru ini. Tidak sampai SIL-nya. Oke, sebentar. Kalau enggak nanti coba saya upload di pertemuan ke ini. Nanti saya tambahin materinya tentang DML. Saya carikan dulu. Ya karena ada ini ya, belum menyiapkan yang teoritisnya DML. Sudah aplikasi komputer. Tentang database ya. DML membuat SQL. Auto increment ya wes. Auto increment bisa kita gunakan. Enggak ada ya. Oh ini ada add index. Bentar. Auto increment descript primary key create table. Enggak ya. Oke, kelamaan. Nanti di share aja materinya. Oke, ID gejala berapa tadi gejala? Panjangnya berapa? Gejala panjangnya 80. Karena dia narasi agak panjang ya. Kita buat 80. Semula masalah 50 kita ubah jadi 80. Enter. Kemudian tadi apa? Dibuat primary key ya. Database gejala kita edit dulu strukturnya. ID-nya kita buat primary key sama ya, auto increment di save, kemudian dibuat indeksnya, tambahkan indeksnya berupa go ya, indeksnya terhadap ID, size-nya sama tinggal di go saja. Kalau sudah jadi sekarang kita masukkan ya, kita pakai
mana dulu pakai yang ini boleh. Ada dua ya, diulangi aja. Caranya sama persis. Kalau yang dari perawat dan pasien, nanti datanya, data yang perawat silakan masukkan kalian sendiri ya, biodata kalian sendiri. Standarnya menggunakan username password pakai NIM. Jadi tadi usernya ini ya yang ini nopek nanti silakan ganti dengan NIM supaya tujuannya biar sama aja. Jadi nanti kalau membuat coding itu nopeknya itu diganti dengan NIM-nya dulu. Kemudian nama, alamat, telepon silakan dikasih identitas diri kalian sendiri yang membuat database ya. Kalau yang pasien nanti besok kita buatkan waktu kita membuat sistem. Oke, yang gejala sama caranya. Kita masukkan lewat sini juga boleh menggunakan. Ini kan sudah gejala, tinggal di insert. Ya, ini kalau tadi sudah di auto increment tidak usah ditulis yang di ID-nya. Kemudian no DP-nya. No DP-nya kita ambil dari sini. Nah, ini batuk tidak efektif, kita copy. Ini agak panjang karena satu masalah diagnosa perawat itu kan gejalanya beberapa macam ya. Ini kalau satu, kalau ingin dua boleh. Ini dikasih di langsung saya inputkan dua boleh. Tapi asalkan datanya tidak redundant, redundant itu pasti sama. Itu tidak masalah. Kalau tadi kalian ngetiknya sampai apa gitu ya. Jadi satu juga ya. Masalahnya cuma masalah yang kedua. Satu berlebih di copy. Nah, tinggal go saja, go yang bawah. Dan nanti kalau di browse, ya jadinya langsung dua ini, satu dua. Gitu ya, tugas hari ini cuma mengisi dulu, sama menampilkan. Ada yang mau bertanya, silakan. Kita ambil sampel satu. Bentar, tadi di tabel masalah ada berapa tadi? 1 sampai 3 ya. Oke, coba saya inputkan 1 sampai 3. Data gejala 1 sama data gejala diagnosa perawatan yang 3. Oke, coba yang ini masalah. Ini coba yang gejala, saya masukkan lagi. Karena ini data yang nomor 1, itu ada berapa ini? 4 gejala ya. 4 gejala, oke saya tambahkan. Supaya nanti linknya seperti apa gitu ya. Cara membuat relasi tabelnya. Insert. Karena tinggal 2, tinggal kita masukkan, ini sama. Kemudian yang kedua ini juga sama. Nah, tinggal yang ini. Wheezing itu apa ya? Ada yang tahu enggak? Suara atau bunyi nafas tambahan wheezing. Ada yang tahu? Salah-salah. Benar enggak tulisan ini? Benar Pak. Gitu. Oh benar ya. Oke, D1, D3 juga coba saya lengkapi ya. Nanti supaya hubungannya apa Dok dari masalah sama gejala. Cara menampilkan, oh kalau masalah ini gejalanya apa saja itu bagaimana. Membuat relasi. Oke, kemudian yang masalah coba saya masuk. Oh 3 sudah ya. 3 yang di gejalanya belum saya input. Coba yang 3 saya input gejalanya. Yang 3 itu tadi ada 1, oh banyak ini. Ada 8 ya. Yang ketiga, diagnosa perawat yang 3. PC02, PC apa oksigen ini? PC02 itu apa ya? O2 oksigen. PC-nya apa? Ada yang tahu? Apa ini salah ketik? Kalau dibetulkan karbon dioksida, Pak. Apa? Karbon dioksida. Oh, CO2. Dan P-nya apa? P-nya apa? CO2 karbon dioksida ya, karena CO2. Kalau monoksida kan CO. Yang P-nya, P itu apa? CO2. P itu apa tingkat atau apa ini? Ya wes, nanti tolong diperbaiki kalau salah ya. Ini saya
input yang insert ada 8. Kalau 8 kolom ingin dibuat semua, ini kan baru 2. Baru 2 ya. Saya ingin menyisihkan kolom ini Pak, ada 8, berarti 2 tambahkan 6 ini. Nanti jadi 8. Saya enter dulu, dan nanti kolomnya langsung berubah menjadi 8. Saya CO apa? D03. Nah, dimasukkan aja ini. Meningkat, menurun ini. Ini yang 1 meningkat, yang 2 menurun. Saya kira tidak begitu lama ya mengcopy paste. Menurun, kemudian KRD copy. Nanti untuk yang ketiga. Kemudian pH arteri meningkat. Copy untuk gejala 4. Menurun, gejala ke-5 dari D0003. Kemudian suara bunyi nafas tambahan. Ronsi, ini saya juga tidak paham nih. Ronsi, nanti yang bisa keperawatan yang paham. Ronsi, tadi sama ada wheezing. Nah, ini terakhir. 8. Tinggal ditambahkan di si, oh sudah tempat ya. Tambahkan lagi 1, kurang 1 deh. Tambah 1 lagi. Enter. Oh enggak mau. Jadi dari terus nanti yang terakhir ya. Harusnya tambah 7 ya. Coba mau enggak 7. Oh mau. Wheezing. Kemudian tinggal yang D003-nya di copy aja. Copy ke 8. Copy paste. Ingat-ingat di value ya, jangan di kolom yang lain. Jangan di function tapi di kolom value. Kolom nilai seperti yang di coding tadi. Insert into nama tabelnya apa? Values nih. Tapi diapit petik. Kalau pakai yang command dash from cmd tadi. Tinggal di go. Ini secara otomatis nih. Dia akan membuat insert into gejala. Ini nanti saya mirip dengan yang di sini tadi ya. Insert into nih. Insert into apa? Kalau ini disebut nama field-nya dulu, baru values. Karena tadi urut ya. Aslinya tanpa ini pun bisa langsung values sampah. Ini kenapa nul ya? Kenapa nul tadi? Karena kita isi ya. Karena ada auto increment-nya tadi. Oke, kalau sudah, coba sekarang kita menghubungkan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, silakan. Tidak ada? Adakah? Kalau ada, silakan dijeda. Sekarang bagaimana kita menampilkan relasi antara dua tabel ini? Saya ingin mencari ya, menampilkan yang DP ini itu gejalanya apa saja ini Pak. Tadi kita sampel 2 ya, 2 diagnosa perawat jadi D001 sama D003. Jadi gejalanya apa saja? Padahal tabelnya kan beda ini. Tabel antara, oke saya maksimalkan. Tabelnya kan tadi ada gejala, ada masalah. Kalau gejala sendiri kita browse ya munculnya gejala tok. Kalau masalah kita browse ya munculnya masalah doang ya. Jadi bagaimana membuat relasi itu? Kita hubungkan dalam satu tampilan supaya muncul. Ada perintah di dalam DML namanya ya select tadi, menyeleksi, memfilter data namanya, menyajikan data dari 2 tabel. Coba perhatikan kira-kira relasinya ya. Relasi itu yang datanya sama. Dari gejala sama masalah ini penghubungnya apa? Penghubungnya nomor DP ya. Jadi ID itu ID untuk mendeteksi gejala itu sendiri. Masalah juga untuk ada ID-nya. ID-nya untuk menandakan bahwa rekod keberapa di tabel masalah. Ya, ID kita kesampingkan karena biasanya untuk mengurutkan data aja. Nah, sekarang yang sama itu adalah nomor DP. Ya, coba kita tampilkan nomor DP-nya supaya sama. Ada perintah kita aslinya bisa menggunakan di sini, bisa juga menggunakan yang di PHP admin sini. Ya, sini. Tapi cara menampilkannya karena 2 tabel tidak bisa langsung tabel 1 di browse tidak bisa ya. Tapi kita menggunakan SQL ini. Nah, ini juga main coding ini. Oke, saya lihat bintang. Bintang itu maksudnya semua field ya. Kalau tidak ingin semua field, kita ingin mencari nomor DP. Yang ingin kita tampilkan cuma nomor DP dan dari masalah dan tabel apa? Gejala ya. Gejala.
ada gejala itu maksudnya nama tabelnya. Kemudian di mana apa penghubungnya tadi apa? Nomor DP ya. Nomor dari masalah titik node DP. Node DP harus sama dengan gejala tabel gejala, tapi filenya no DP. Coba kita simpan dulu seperti ini. Kita buat query-nya seperti ini. Nanti jadinya apa? Ini penghubungnya. Kita grup bawah, from masalah gejala where masalah no DP, gejala no DP apa ini? Oh, ambigu. Oh, no DP yang ini ya. Oke. Kesalahannya di sini. Karena no DP-nya kan ada dari tabel gejala ada. Masalah juga ada. Kita yang mau ditampilkan yang mana gitu dia bingung. Oke, kita ambil dari tabel masalah aja. Setelah kemudian nomor filenya no DP ingin kita tampilkan, tapi berdasarkan yang ada relasinya yang sama. Masalahnya belum, sebentar. Ini ada 1, 2, 3. Oke. Kita edit. Ini baru no DP ya. Kita ingin tadi apa gejala ya. Ada masalah. Oke, masalah. Masalah tadi di tabel masalah ada fil namanya masalah. Jangan bingung ya. Dari tabel masalah ada fil masalah. Kemudian ada dari gejala itu ada tabel gejala. Gejala. Nama fil dan nama tabel kebetulan agak sama ya. Ya, enggak usah bingung. Kalau bingung disebut ini nama tabelnya. Coba dengan ini dulu, coba mau enggak dia. Kita kopikan. Jalan ya, muncul. Dari nomor DP ini masalahnya adalah bisikan nafasnya. Gejalanya ini. Yang di 01 itu ada berapa? 4 ya. Di 003 tadi ada 8. Muncul semua seperti ini. Nah, tapi nanti besok waktu kita buat sistem itu tampilannya beda seperti ini. Jadi yang redundant ini munculnya satu kali tok, no DP 01. Masalahnya adalah satu tok ini. Kemudian nanti gejalanya langsung 4 ya, 04. Jadi yang kedua ini tidak tampil nih. Kedua yang di 01 sampai dengan 01 yang keempat. Terus kenapa sampai saat ini keempat tidak tampil. Yang tampil cuma gejalanya dari sini berapa. Jadi kalau persis kayak yang nanti tersaji dalam Excel ini. Yang Excel, nah ini. Jadi nanti kalau dia di 001, ya, seperti ini, munculnya sekali ini, kemudian baru gejalanya banyak. Tampilannya seperti ini, tapi kita menggunakan sistem informasi, bukan menggunakan Excel. Seperti itu saya kira. Jadi, oke, kalau lewat sini bagaimana Pak tadi? Oke, coba kita query yang tadi coba untuk ulang ya, walaupun nanti bisa ditarik lagi kalau rekamannya. Coba saya pakai semedi ulang. Select, coba perintahnya. Select yang apa tadi? Karena nomor DP sama ya. Masalah, ini nama tabelnya. Tabel masalah, filenya nomor DP. Kalau yang tabel masalah itu kan ada fil masalah, di gejala ada fil gejala. Gitu. Jangan bingung ya. Yang saya sebut di dalam slide itu adalah nama fil. Tapi kalau nama filnya sama, itu perlu ditulis asal dari tabelnya. Karena nomor DP itu kan di tabel masalah, di tabel gejala ada. Maka perlu disebut yang mana yang mau dipakai. Saya pakai yang dari tabel masalah. Kemudian kita menampilkan fil masalah yang ada dari tabel masalah. Karena di tabel gejala tidak perlu disebut nama tabelnya. Masalah ini ada nama fil. Kemudian gejala from dari mana? Dari tabel masalah sama tabel gejala. Ini bukan, kalau from itu bukan nama fil ya. Kalau from itu dari tabel, nama tabel gejala. Ini kebetulan kemarin saya tidak begitu memperhatikan, ternyata nama fil dan nama fil tabelnya sama. Tidak apa-apa, semoga tidak bingung ya. From-nya, jadi kalau di dalam slide itu yang dieksekusi adalah nama filenya. Kalau from itu dari nama tabelnya, ya. Jangan bingung, masalah sini masalah, gejala sini gejala gitu ya. Yang dimaksud beda.
Oke, tadi apa? Where-nya di mana? Kondisinya apa? Where itu kondisi. Kondisinya adalah syaratnya yang dari nomor DP yang di tabel masalah, kita sebut masalah titik nomor DP itu namanya nama filenya. Tabel masalah nama filenya adalah no DP, itu harus sama dengan sama dengan itu aja. Samanya persis identik dengan yang di tabel gejala titik no DP. Bisa juga nanti ditambahkan order by ya. Kalau mau diurutkan. Oh, contoh ini datanya kan urut dari apa ini? Yang di PHP MyAdmin ini kan urut dari gejala ya. Kan B, S, S, S ya. Kemudian P, kalau yang di sini apa? P, P, S ini juga urut. Ini urutnya berdasarkan gejala tapi ascending ya. Coba saya dibalik. Saya urut pengurutan itu bahasa Inggrisnya order ya. Order by. Urut dengan apa? Saya ingin mengurutkan berdasarkan fil gejala yang ada di tabel gejala. Secara apa? Kalau pengurutan secara ascending tahu ya? Ada yang tahu ascending itu apa? Pengurutan ascending. Ada yang tahu pengurutan ascending itu apa? Pengurutan yang dari atas. Atas itu asumsinya apa? Kalau huruf abjad ya berarti atas itu A sampai Z gitu ya. Kalau string tipenya datanya teks. Kalau tipenya datanya number berarti 0 sampai dengan 9 ya. Tapi kalau descending itu kebalikannya, Z ke A atau 9 ke 0. Kalau pengurutannya ascending itu tidak perlu ditulis ya. Jadi secara otomatis kalau ditampilkan order by tanpa nyebut ascending atau descending, itu kalau tidak disebut itu berarti secara otomatis ascending. Tapi kalau ingin dibalik harus ada tulisannya descending. Boleh complete atau boleh 4 digit. Descending ini. Desc ada yang kita ambil 4 digit awal. Kemudian titik koma. Bentar. Unik tabel alias masalah gimana ini? Masalah sudah. Select masalah DP. Oh, kalau di sini tidak mau unik tabel aliasnya. Oke, kalau di sini harus komplit dan mintanya seperti itu. Oke, saya lengkapi. Masalah titik masalah. Kalau di sini gejala titik gejala. Kemudian aware, ini tadi. Kelihatannya salahnya ini. Gejalanya harus ada spasinya. Where masalah no DP order disconnect. Oke, enter. Nah, tampilannya seperti ini. Hampir sama ya. Cuma ini dia gejalanya. Sudah, ini pengurutannya apa ini? Gejala T. Gangguan pertukaran gas. Ini 31. Oh, karena dia yang diurutkan gejalanya, maka urut apa tadi? Descending ya, maka TS. Ini juga berubah semua yang di masalah sama no DP. Jadi kunci pengurutannya ada di gejalanya. Maka susunannya satu kelompok itu hendaknya. Jadi urut dari sini. Ini 3, kemudian bawahnya S. S-nya dari 1 dulu. Ya, tergantung ingin penyajian datanya seperti apa. Ya, penyajiannya lebih cocok seperti ini kah? Ya, nanti datanya bisa nyampe berapa tadi? 200. Kalau sudah diinput semua nanti DP-nya bisa sampai gini. Datanya bisa 260 record ya, baris yang bisa di-linkkan seperti itu. Nah, tujuannya apa loh? Tujuannya sebentar, saya masih ada enggak yang contohnya nanti sistemnya. Sebentar, saya ada lupa. Sintas. Nah, ini nanti tujuannya buat ini. Jadi kalau di sistem ini munculnya enggak 2 kali, enggak redundan. Jadi di 001 itu gejalanya apa? Ini langsung, oh ada 4. Di 003 itu ada 8. Di 005 itu dan seterusnya sampai 260. Ya, gitu ya. Nanti tujuan akhirnya kita buat itu. Tapi mulai dari database-nya dulu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Tanya Pak, Ya, silakan. misalkan di komputer itu sudah ada aplikasi PHP MyAdmin, tapi kita belum pernah mengerjakan SEM atau belum mengerjakan situ SEM atau mengunduhnya itu, apakah bisa digunakan Pak PHP adminnya itu? Kalau belum pakai penginstal SAM, logikanya enggak ada PHP MyAdmin. Jadi gini, PHP MyAdmin itu ada dua ini ya. Kebanyakan bagi teman-teman yang online itu nyarinya sini. Contoh ya, biasanya pencarian browser kalian itu sudah ada Google-nya. Ya, biasanya sudah ada Google-nya. Begitu dicari sini, dia nyarinya di Google ya ini ya, PHP MyAdmin. Ini nanti akan kebalik. Nah, dia disarankan biasanya ke ini PHP MyAdmin ini atau localhost .me. Ini bukan localhost PHP MyAdmin. Jadi ini itu sebuah alamat browser PHP MyAdmin. Jadi bukan PHP MyAdmin miliknya komputer kalian. Jadi ini di sebuah alamat website. Jadi bukan itu. Jadi harus ada SAM-nya dulu, baru nanti cara membukanya ini localhost PHP MyAdmin. Tidak ada embel-embel .me-nya. Ya, paling kalau ada konfigurasinya mungkin ada yang portnya. Kayak di HP smartphone itu kan ada localhost, portnya disebut .28080 yang pakai KS Web itu. Tapi kelihatannya enggak, teman-teman. Oh, ada ya, kemarin ada 1 atau 2 mahasiswa itu yang pakai HP ya. Tapi enggak ada embel-embelnya ini .me enggak. Biasanya ada sini ada portnya. Bagi yang ini yang ya pakai smartphone. Itu Bu Winarni ya tadi ya. Oke, ada yang lain? Ya. Tapi kok di komputer saya itu sudah keluar aplikasinya itu, Pak. Bisa Yang di-share, bisa share screen. baru. Bisa share screen enggak? Itu di tempat kerja sih, Pak. Oh, di tempat kerja. Komputer tempat kerja. Coba. Munculnya apa? Biasanya kalau sudah tempat kerja itu kadang gini, kan banyak aplikasi berbasis web ya. Pengembangan developernya juga banyak sekali. Kemungkinan waktu ada ingin memakai sebuah aplikasi tertentu itu ngunduhnya PHP MyAdmin. Tapi kalau apa ya? Ini tapi dicoba ini bisa muncul database-nya enggak? Kalau dicoba tuh nggak keluar, Pak, karena kan saya nggak ngunduh Zen sama MySkill-nya itu di situ. Oh gitu. Ya kebanyakan gini, jadi khusus aplikasi tertentu itu punya bawaan untuk memanage database-nya, tapi harus ini terenkripsi user sama password-nya. Karena tadi waktu saya membuat di inilah ngeklik di sini tadi kan juga saya sebutkan tadi apa ini ya ini MySQL strip urut ini. Jadi yang boleh masuk ke PHP MyAdmin itu usernya aslinya terdaftar siapa saja. Tapi kalau miliknya kita sendiri kan menggunakan konfigurasi usernya root, passwordnya non. Tapi kalau komputer itu yang pakai aplikasi banyak, perlu dibatasi. Oh user ini nanti pakai database-nya si A. User ini nanti makanya database si B. Gitu. Kalau dipakai satu komputer untuk beberapa aplikasi berbasis web. Jadi dia dienkripsi biasanya dari usernya. Jadi tidak sembarang orang bisa membuka. Karena ini kalau dilihat database-nya kan banyak sekali yang contoh ya di PHP MyAdmin ini. PHP MyAdmin ini kan isinya banyak ini, bisa dilihat semua. Nanti kalau tidak sengaja menghapus miliknya database yang lain ya error nanti aplikasinya. Gitu ya, lebih aman punya sendiri aja untuk praktek. Kecuali nanti kalau sudah expert, oh udah tahu celahnya, kita pakai yang lain tidak apa-apa. Sementara pakai unit sendiri. Gitu ya, Bu Winarni. Iya, Pak. Siap. Monggo ada yang lain? Kalau enggak ada, tugasnya sudah jelas ya nanti. Mau dikasih deadline kapan? Sampai pertemuan berikutnya atau 1 hari? Yang tadi ngisi 260 tadi. Susu toh Pak. Susu. Minta link YouTube-nya, Pak. Ya nanti langsung saya jadi rekaman, nanti saya upload di YouTube. Seminggu ya Pak? Seminggu itu berarti Senin ya. Sebelum teori minggu depan ya. Berarti hari apa itu? Dari Senin 23. Berarti tanggal 22 jam 11 lebih 59 WIB ya. 23 lebih 59 WIB sampai tanggal 22. Gitu ya. Oke.
Pakat 1 minggu wes, enggak apa-apa. Diskon bulan genap seminggu itu, Pak. Tapi kan karena sudah harus ganti materi masalahnya. Maka ini harus selesai dulu. Karena nanti untuk yang materi ke-9 itu memakai database ini. Kalau ini belum rampung, tugasnya ngisi 3 tabel Pak. Itu jadi masalah, gejala, sama usernya diisi identitas kalian sendiri. NIM, nama, alamat boleh yang benar atau boleh yang enggak benar, enggak apa-apa. Yang penting NIM sama nama aja. Nanti dipakai untuk pembuatan login. Gitu ya. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Kalau enggak ada pertanyaan lagi. Ada enggak pertanyaan sebelum saya tutup? Enggak ada? Oke.